Hai, selamat datang di Salbi El Maliki Channel. Buat kalian yang suka dengan konten-konten alat gunung kayak gini ya, ada review alat gunung, ada review carrier, ada review jalur, ada tips tentang rental alat gunung. Kalian bisa subscribe channel ini, di like dan di share sama teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Oke. Nah, di video kali ini saya mau ngasih gambaran buat kalian yang masih bingung untuk buka rental alat gunungnya tuh di rumah atau buka kios, atau nggak enak banget ya buka kios modal linggis, maling bos, nggak, maksudnya sewa kios bos ya. Jadi kalian masih bingung di rumah atau sewa kios ya, jangan kemana-mana, stay tune, stay channel di Salbi El Maliki Channel. Oke? Oke teman-teman, nah langsung aja nih. Jadi rental alat gunung itu adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang apa ya, mungkin kegiatan alam bebas, bisa dibilang seperti itu. Kalian juga harus perhatikan, yang namanya rental alat gunung ini adalah apa ya, istilahnya bisa dibilang perusahaan jasa kayak gitulah, usaha di bidang jasa, bukan barang ya, karena nggak jual beli. Di sisi lain, saya juga pernah pernah tahu lah istilahnya kayak gitu, yang namanya kita menjual barang, bisa barang atau jasa kayak gitu, yang menjual barang atau menjual jasa, itu yang harus kita perhatikan adalah 4P. Yang pertama itu adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga ini adalah promotion atau promosi, yang keempat ini adalah place atau tempat. Tempat ini adalah apa ya, istilahnya salah satu elemen penting untuk kalian membuka usaha rental ini ya, apakah di rumah ataukah di kios atau sewa kios, maksud saya kayak gitu ya. Di sisi lain kalian juga harus perhatikan, kalau yang pernah tahu mungkin analisis SWOT ya. SWOT ini adalah singkatan ya, S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, yang keempat ini adalah threat atau ancaman. Nah, kalian harus lihat SWOT-nya ini kayak gimana. Jadi, kalau kalian buka di rumah, SWOT-nya ini gimana, kalau kalian buka kios, SWOT-nya ini gimana. Nah, kayak gitu. Kalian mungkin bingung ya, analisis SWOT-nya apa, analisis SWOT. Kalian ya pelajari dikit, kalian bisa googling ya, analisis SWOT itu apa. Nah, fokus lagi ke 4P, yang bagian place ya, bagian tempat. Saya ambil kisah dari pengalaman saya pribadi ya. Dulu ketika saya buka Jirolo ini ya 2015, itu saya langsung sewa kios ya, sewa kios di pinggir jalan gede ya. Jadi kalau ada user pengen ke Merbabu, Merapi atau Lawu atau ke pantai, itu nggak jauh-jauh dari pusat keramaian ya, tapi bukan juga di area kampus atau area pendidikan ya, area sekolah maksudnya, itu enggak. Itu saya sewa kios di tempat yang bisa dibilang strategis, karena untuk ke Lawu, Merapi, Merbabu dan ke pantai itu ya lewat akses yang mudah kayak gitu. Orang-orang kira-kira lewat situ lah. Nah, kadang ada minusnya juga untuk di jalan gede ini ya. Kenapa saya bilang ada minusnya? Karena di jalan gede ini kadang adalah jalur laju kayak gitu ya. Jadi ketika orang berkendara itu malas untuk berhenti kayak gitu teman-teman. Mungkin kalian pernah tahu atau pernah dengar istilah pasar mati kayak gitu ya. Jadi pasar mati itu diistilahkan ketika ada suatu toko atau ada suatu kios kayak gitu, itu berada di jalan gede tapi mati kayak gitu. Karena apa? Karena dia itu berada di jalur laju, jalur ketika orang-orang berkendara itu malas untuk berhenti kayak gitu, kecuali emang udah tahu tempatnya di situ ya oke lah berhenti kayak gitu. Nah, saya ini berada di jalur gede tapi bukan jalur laju, karena saya berada di di traffic light, di Bangjo bos, di Bangjo ya, tepat di Bangjo. Jadi sebenarnya itu jalur laju kalau nggak ada bangjonya ya, tapi karena ada bangjo, ada traffic light, ada lampu merah, jadi orang-orang tuh berhenti di lampu merah itu. Jadi ketika orang-orang berhenti, toleh kanan, toleh kiri, wah ada rentalan nih, cocok. Nah, saya kasih patokan ke user pun, atau ketika bikin story di Instagram atau di WhatsApp gitu juga enak, di lampu merah ini kayak gitu kan enak gitu loh. Jadi ya alhamdulillah saya dapat kios yang suasananya itu strategis ya, lokasinya strategis. Kemudian bisa dibilang strategisnya ini jalur gede dan sama ketolong bangjonya gitu. Jadi orang-orang sering lewat situ, bisa dibilang jalur laju tapi orang juga harus berhenti karena ada traffic light kayak gitu, paham nggak? Selain itu, kios yang saya sewa ini adalah kios yang nggak jauh dari terminal, mungkin sekitar 5 menit dari terminal. Kemudian dari pertokoan juga nggak jauh, dari bandara 20 menit kayak gitu, bandara Solo ya 20 menit. Kalian kalau pernah datang ke Solo mungkin nggak
asing dengan namanya Kartasura kayak gitu, atau orang bilang Tosuro kayak gitu. Nah itu saya berada di sekitar Tugu Tosuro, jadi nggak jauh dari pusat keramaian ya. Jadi ya enak aja promosinya gitu ya. Jadi 4P-nya ini udah lengkap banget, ada produk ya, barang ada jelas ya, di belakang saya ini adalah semua produknya. Kemudian price, ketika ada produk ya tentu aja ada harganya ya nggak. SB nih ada harganya ya kan. Kemudian matras nih ada harganya ya kan. Kemudian promosinya juga enak ya, di Barat Tugu Kartosuro misalnya. Nah itu adalah bagian promosi yang paling nyaman ya. Kemudian place-nya udah strategis, jadi unsur 4P-nya ini udah lengkap. Tapi bagaimana dengan analisis SWOT? Nah analisis SWOT-nya nih ya banyak untungnya lah daripada ruginya, banyak kesempatannya daripada ancamannya ya, banyak kekuatannya daripada kelemahannya dan lain sebagainya. Akhirnya saya putuskan untuk sewa, dan kebetulan harganya murah bos, di pinggir jalan raya sebulan cuma 300.000, kalau setahun 3.600.000. Mana ada sewa di pinggir jalan raya, pinggir jalan gede, jalan provinsi gitu kan, sewa setahunnya kios 3.600.000. Kalian cari deh tempat lain ya kalau ada. Alhamdulillah Jiro dapat tempat yang murah kayak gitu. Nah kalau saya misalkan bukanya di rumah ya, saya buka di rumah itu oke lah, operasional untuk sewa kios emang nggak ada ya. Kita bisa banting harga karena kita nggak ada operasional kios. Banting harga dalam artian mungkin sewanya bisa kita turunkan, tarif sewanya ya. Itu bisa juga jadi referensi teman-teman untuk ambil keputusan sewa kios atau tetap di rumah ya. Misalkan kalau tetap di rumah ya plusnya nggak ada biaya operasional untuk sewa kios, tapi mungkin jauh dari pasar. Dan sebaliknya ketika kalian ambil keputusan untuk sewa kios, kalian opportunity-nya ada, kekuatannya ada, pesaing ada, tapi pasar juga ada. Jadi ya positifnya banyak. Saya bilang negatif karena ini adalah bagian dari mengurangi omset kayak gitu teman-teman. Akan timbul biaya sewa ya, biaya sewa kios, mungkin ada biaya listrik, biaya air dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada preman yang lewat, kalian bayar biaya keamanan dan lain sebagainya. Saya juga nggak tahu, karena juga saya nggak pernah bayar biaya preman ya. Ya siapa tahu di tempat kalian ada kayak gitu ya, itu plus minus ya. Jadi keputusannya bisa kalian ambil sendiri. Yang penting kalian harus perhatikan 4P, produk, price, promotion, dan place ya. 4 ini harus kalian perhatikan. Lalu yang kemudian adalah analisis SWOT. Bagaimana analisis SWOT-nya ya? Hasil dari analisis SWOT-nya ini gimana? Kalian baru ambil keputusan sewa atau enggak. Gitu ya teman-teman. Syukur-syukur kalian punya rumah, jadi nggak perlu sewa, dan itu berada di pusat keramaian, atau berada di area kampus, atau berada di area yang ramai anak-anak SMA kayak gitu. Ya itu syukur, nggak usah nyewa. Jadi kalian tinggal promosikan aja tempatnya kayak gitu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa jadi gambaran buat kalian yang masih bingung untuk sewa kios atau tetap di rumah ya. Salbi Al-Maliki pamit. Bye bye. Kotrek seri Papandayan 55 liter ini merupakan salah satu carrier yang saya suka jika dilihat dari penampilannya. Warna yang cerah, menawan, dan menawarkan fitur-fitur yang gak kalah keren dibanding tas gunung yang sekelasnya. Kebetulan yang saya review ini adalah carrier yang berwarna biru yang mungkin akan menambah kesan mewah pada carrier ini. Dan buat kalian para cewek-cewek, jangan khawatir kalau seri Kotrek yang satu ini nggak cocok buat kalian. Ini juga pantas kalau kalian bawa di gunung dan mungkin akan menambah kecantikan pada diri kalian. Kotrek seri Papandayan 55 liter ini menggunakan material nylon denier combine cordura dengan motif kotak-kotak layaknya ripstop, yang mana bahan ini akan berfungsi sebagai anti abrasi yang ketika carrier kalian bergesekan dengan ranting pohon, dengan bebatuan, dengan akar pohon ataupun benda alam yang sifatnya tajam, itu nggak akan terlalu merusak bagian yang terkena gesekan. Bahan cordura yang sifatnya lebih tebal dan berwarna lebih gelap biasanya ditaruh di bagian bawah carrier. Ini bertujuan apabila carrier kalian diletakkan di atas tanah, carrier ini akan mampu menahan beban carrier kalian dan tidak akan mudah rusak karena berbahan lebih tebal.